Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Coram Deo, hidup dalam hadirat Allah. Saudara, tahukah saudara bahwa langit dan bumi yang kita hidupi sekarang ini akan lenyap, akan binasa, dan akan diganti dengan langit yang baru dan bumi yang baru. Kalau saya baca 1 Petrus 3 ayat 10-13, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di dalamnya, yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dan dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Saudara, Alkitab menunjukkan bahwa dunia ini pernah dibinasakan karena berdosa oleh air bah pada zaman Nuh, sehingga sisa 8 orang manusia yang selamat beserta binatang-binatang. Dan Tuhan memberikan pelangi sebagai tanda Dia tidak akan menghukum lagi dunia dengan cara seperti itu. Tapi langit dan dunia sekarang ini akan hilang lenyap, binasa karena hujan api dan belerang. Nah, karena itu kita harus sadar apa yang ada di dunia ini akan binasa. Jangan terlalu betah di dunia, karena dunia nggak akan selama-lamanya ada. Tapi Tuhan menjanjikan langit yang baru dan bumi yang baru. Kenapa langit yang sekarang ini, kenapa bumi yang sekarang ini harus binasa? Karena sudah tercemar oleh dosa. Mulai dari Adam dan Hawa sampai pada masa akhir zaman ini, kejahatan merajalela. Tapi kenapa sorganya juga mesti lenyap? Kan di sorga mestinya nggak ada dosa. Saudara ingat pemberontakan pertama yang dilakukan oleh Lucifer, ingin jadi sama seperti Allah, itu di mana? Sorga. Sehingga sorga yang tercemar harus diganti dengan langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, sekarang ini sorga sudah ada. Dan ibu kota sorga namanya Yerusalem baru. Karena waktu Yesus terangkat naik, dia naiknya ke sorga. Heaven is a real place. Sorga itu bukan cuma kondisi, tetapi lokasi. Sesuatu yang benar-benar nyata. Ibu kota sorga adalah Yerusalem baru. Karena Tuhan pernah bilang, aku pergi menyediakan tempat bagimu, setelah aku menyediakan tempat, aku akan datang kembali untuk menjemput kamu, supaya di tempat di mana kamu berada, aku berada, kamu pun berada. Nah, jadi Yerusalem baru adalah ibu kota sorga kini. Sorga yang ada di istilahnya belakang langit biru. Tapi nanti Yerusalem baru itu akan turun dari sorga dan menjadi ibu kota langit yang baru dan bumi yang baru. Wahyu 21 ayat 1-3 berkata, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari mana? Sorga, dari Allah. Yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, Lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan dia akan menjadi Allah mereka. Jadi saudara, Yerusalem baru yang sekarang ada di sorga akan turun dari sorga ke langit baru dan bumi baru. Dan karena dikatakan kemah Allah ada bersama-sama manusia, saya berpikir bahwa bahwa Yerusalem baru tidak turun di langit baru, tapi akan turun di
bumi yang baru sehingga Allah akan diam bersama-sama dengan manusia. Nah, bagaimana kondisi atau keadaan nanti di Yerusalem baru, ibu kota langit dan bumi yang baru? Wahyu 21 ayat 22 sampai 27 berkata demikian. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya dan raja-raja di bumi membawa kekayaan kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Tahan ayat ini. Dikatakan di Yerusalem baru tidak ada bait suci. Loh, aneh ya. Di dunia banyak gereja, kenapa nanti di Yerusalem baru nggak ada gereja, nggak ada bait suci? Saya akan jelaskan nanti. Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Karena kemuliaan Allah menerangi dan anak domba itu adalah lampunya. Saudara ingat matahari, bulan, bintang diciptakan pada penciptaan di hari keberapa? 4. Jadilah matahari, bulan, dan bintang. Terang sudah ada di hari berapa? 1. Jadilah terang. Berarti matahari bukan sumber terang. Allah adalah sumber terang. Allah itu adalah terang yang abadi. Sehingga nanti di Yerusalem baru, ibu kotanya langit dan bumi baru, nggak dibutuhkan matahari. Karena Allah yang hadir itu menerangi semuanya. Ayat 24, 25 agak aneh. Sampai 26. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan kepada mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada di sana, dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Karena sangat terang, tidak ada lagi malam. Itu di Yerusalem baru, ibu kotanya sorga, atau ibu kotanya langit baru dan bumi baru. Apakah masih ada malam di luar ibu kotanya? Barangkali karena dikatakan orang-orang akan menyembah dia siang dan malam. Tapi di pusat ibu kotanya tidak ada lagi malam, semuanya terang. Jadi rupanya Alkitab bilang akan ada bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan di bumi yang baru. Jadi Yerusalem baru itu cuma ibu kotanya doang, saudara sekalian. Tapi di luar itu akan banyak bangsa-bangsa yang tetap akan menyembah Yesus Kristus. Nah, kalau kita sudah percaya Yesus, hidup benar, hidup saleh, motivasinya jujur, kita dapat pahala, mendapatkan mahkota. Dan mungkin ini berkaitan dengan kita bisa tinggal di Yerusalem baru, di ibu kotanya. Tidak tinggal di luar kotanya. Karena langit baru sangat besar sekali. Yerusalem baru hanya ibu kotanya. Seperti kalau saya pakai contoh. Orang di Indonesia ada yang tinggal di Jakarta, ibu kota. Ada yang tinggal di Bandung. Ada yang tinggal di Merauke, saudara. Masih Indonesia, tetapi yang satu dekat dengan istana, yang lain agak jauh dari istana. Jakarta juga beda-beda. Ada yang tinggal di dekat Medan Merdeka Barat, tempat ada istana negara. Ada yang tinggalnya di Grogol, ada yang tinggalnya di Lebak Bulus, lebih jauh lagi. Nah, mungkin kan itu adalah tempat di mana kita bisa tinggal di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Nanti Tuhan akan memberitahu lebih jelas karena dalam Alkitab hanya sekelumit saja hal-hal akhir zaman itu dibuka. Tapi yang jelas akan ada bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan di bumi yang baru. Tetapi yang jelas ayat 27 bilang dosa yang najis, kekejian, dusta tidak boleh masuk.
Karena yang boleh masuk adalah yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Karena itu pastikan saudara dan saya namanya tercatat di sorga. Nama tercatat sebagai anggota gereja nggak terlalu penting, nggak menentukan keselamatan. Tapi kalau engkau datang ke gereja, bertobatlah, percayalah kepada Yesus. Hidup benar supaya nama kita tercantum di dalam buku kehidupan di sorga. Siapa yang mau namanya tercatat dalam buku kehidupan di sorga? Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Biar kami mendapatkan kasih karunia karena kami percaya kepada Tuhan. Nah, yang menarik di ayat tadi dikatakan, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya sebab Allah yang Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Di sini kita lihat dengan jelas bahwa di Yerusalem baru tidak ada lagi bait suci. Sebab Allah adalah bait sucinya. Kenapa tidak ada bait suci di Yerusalem baru? Karena penyembahan itu bukan soal tempatnya, tapi sikap hatinya dan terutama kehadiran Tuhan itu sendiri. Dalam Yohanes 4 seorang wanita Samaria bertanya kepada Yesus, penyembahan itu yang benar di gunung ini, Gerizim, atau di Yerusalem? Yesus bilang apa? Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan soal tempatnya. Di gereja kita nyanyi puji Tuhan. Di tempat kerja nipu-nipu orang. Sana sini. Di rumah maki-maki orang. Tentu tidak benar. Karena nanti di sorga atau di langit baru dan bumi baru tidak ada bait suci. Aneh ya, di dunia banyak gereja, nanti di Yerusalem baru kok nggak ada bait sucinya. Karena Allah menginfiltrasi, hadiratnya merembes ke seluruh bagian daripada Yerusalem baru itu. Nah, Wahyu 21 ayat 16 bilang begini. Kota itu, Yerusalem baru, bentuknya 4 persegi. Panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia. Kira-kira 2.400 kilometer. Panjangnya 2.400 kilometer. Lebarnya 2.400 kilometer tingginya. Ini ibu kotanya doang saudara. Yang aneh itu bukan panjang dan lebar. Itu cukup besar. Kalau saudara lihat di depan ini ada peta dunia. Amerika Serikat mungkin hampir sepertiganya itu luas, yang begitu luas itu hanya untuk ibu kota sorga, saudara. Tetapi anehnya ada tingginya 2.400 kilometer. Bangunan tertinggi di dunia sekarang Burj Al Khalifa kurang dari 1 kilometer. Tapi nanti tingginya 2.400 kilometer. Waduh, gimana caranya naik? Pakai lift bisa berapa tahun? Apalagi kalau misalnya ada orang tinggalnya di lantai 1.150.000. Gimana cara pulangnya? Ngantri lift. Gak perlu khawatir karena nanti kita akan pakai tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan yang bisa pindah cepat. Lantai 1.100.000, set. Balik dari ke handap, set. Langsung sudah ada ke bawah, saudara sekalian. Inilah kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan bagi orang yang akan masuk ke langit baru dan bumi yang baru. Nah, sebetulnya replika daripada Yerusalem baru itu sudah ada di dalam sejarah Alkitab, yaitu ruangan Maha Suci, baik di Tabernakel Musa dan terutama di dalam bait yang didirikan oleh Salomo. Ukurannya menurut 1 Raja-Raja 6 ayat 20 hasta. 1 hasta 45 cm, jadi 20 hasta berapa? 9 meter. Panjangnya 9 meter, lebarnya 9 meter, tingginya. Bentuknya kubus. Jadi ini replikanya. Yang wujud aslinya adalah Yerusalem baru. Dan saudara tahu di ruang Maha Suci, hadirat Allah sangat kuat. Karena ada tabut perjanjian, lambang kehadiran Tuhan ada di sana. Dan Tuhan mau bilang, ini cuma replika. Setahun sekali imam besar boleh masuk ke sana yang berdosa mati di dalam, saudara. Tapi oleh darah Yesus kita bisa masuk ke dalam Yerusalem baru
Dan ukurannya bukan 9 kali 9 kali 9. 2400 kali 2400 kali 2400. Panjangnya, lebarnya, tingginya. Nggak perlu bait suci. Karena seluruh tempat itu dihadiri oleh Allah sendiri. Oh betapa indahnya. Kalau kemanapun kita berada, hadirat Allah begitu kuat. Dan Alkitab mengajarkan dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berarti kerajaan Allah itu pertama-tama harus diwujudkan di bumi ini sebelum kita naik ke sorga. Nah saudara, dari penjelasan ini saya ingin mengajak saudara untuk mengenal satu istilah Latin yang disebut coram Deo. Deo artinya Tuhan. Coram dari kata Latin cora artinya pupil mata. Jadi coram Deo artinya di depan mata Tuhan. Di depan mata Yesus. Apapun yang kita lakukan, kemanapun kita pergi, kita selalu ingat kita di depan mata Tuhan yang Maha Tahu. Dan kalau kita sadar coram Deo, aku ada di depan mata Tuhan yang Maha Tahu. Dimanapun saja di alam semesta ini, tidak harus di gedung gereja, kita akan menjaga sikap hidup takut akan Allah. Karena Tuhan selalu melihat apa yang kita perbuat. Nah ada 3 penjelasan lebih jauh tentang coram Deo ini. Pertama, coram Deo berarti hidup dalam hadirat Allah. Tahukah saudara bahwa kita diciptakan untuk menyembah Tuhan? Dalam Wahyu 4 ayat 9 sampai 11 dikatakan demikian. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Kenapa kita ada di dunia ini? Kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Tuhan itu maha kuasa, Dia bisa melakukan apa saja. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan, menyembah dirinya sendiri. Itu sebabnya Dia menciptakan saya dan saudara dari debu tanah supaya kita bisa menyembah Dia. Dan kalau kita menyembah Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan tidak bisa lakukan. Karena Dia tidak menyembah dirinya, maka kitalah makhluk yang diciptakan untuk menyembah. Bagaimana pola penyembahan di sorga? Makhluk-makhluk sorgawi tersungkur melemparkan mahkota. Karena merasa tidak layak pakai mahkota kemegahan di hadapan Tuhan yang pemilik segala-galanya. Ini bicara soal kekaguman, pemujaan, rasa hormat, rasa cinta yang mendalam kepada Tuhan. Tahukah saudara, pujian, penyembahan di dalam gereja bukan pertunjukan, bukan show untuk kepuasan kita. Apa saudara pikir yang nyanyi di sini, yang khotbah di sini itu sedang memainkan sebuah pertunjukan dan saudara adalah penonton yang bisa menikmati pertunjukan dan berkata, pujiannya kurang angkat, khotbahnya kurang menggigit. Apa pendeta perlu datang kepada setiap jemaat menggigiti jemaat supaya khotbah lebih terasa? Ingat, dalam pujian penyembahan dalam ibadah, satu-satunya penonton adalah sorga. Adalah Tuhan yang harus dipuaskan. Kita bukan penontonnya. Bahkan kalau kita mulai pra-ibadah yang datang baru 1 orang. Gak usah diundur. Oh belum ada yang datang. Nanti aja kita tunggu 5 menit. Sorga penontonnya. Tuhan yang melihat hidup kita. Tujuan kita ke gereja bukan untuk dipuaskan. Karena Tuhan yang seharusnya menerima segala penyembahan itu. Tapi memang kalau kita menyembah Tuhan, Dia dimuliakan. Dan kita akan dipuaskan secara rohani karena kehadiran Tuhan. Sebetulnya kalau saudara pikir, apa sih yang paling dirindukan Tuhan dalam sebuah ibadah? Tuhan itu hadir di tengah ibadah kan? Kalau kita sungguh percaya kepada Yesus.
Tapi apa yang paling menyukakan Tuhan dalam sebuah ibadah? Mendengar khotbah pendeta? Apa tadi Tuhan ngomong gini sama malaikat? Malaikat, hari ini aku akan ibadah di GBI Mekarwangi karena pengkhotbah favoritku akan berkhotbah. Saya yakin tidak, saudara-saudara. Bahkan mungkin kalau pendeta-pendeta khotbah, orang-orang khotbah, banyak malaikat akan geleng kepala. Wah, ngawur nih khotbahnya. Tafsirannya kurang pas ini. Kita itu makhluk yang lemah dan terbatas. Apa yang paling menyukakan Tuhan dalam ibadah? Penyembahan saudara. Penyembahan saya dan saudara adalah hal yang paling menyenangkan sorga. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh kita umatnya. Tuhan datang itu bukan untuk nikmati khotbah. Tuhan datang untuk nikmati pujian penyembahan daripada umat Tuhan. Makanya jangan pernah bilang gini, kan masih puji-pujian, nanti aja kalau udah khotbah itu baru kebaktian dimulai. Tuhan tidak mendapatkan yang Dia rindukan dari kita. Bukankah kita perlu datang untuk memuji, menyembah Dia? Saudara-saudara, Alkitab mencatat bahwa Allah menciptakan malaikat untuk menyembah Dia. Lucifer diangkat menjadi pemimpin paduan suara sorga atau pemimpin tim pujian di sorga. Tapi satu kali Lucifer berontak karena dia pikir kenapa Tuhan yang harus disembah? Saya aja yang disembah. Ini anak buah saya semuanya kan. Saya pemimpinnya paduan suara sorga. Anak buah nyembah saya, jangan nyembah Tuhan. Itu sebabnya setan diusir keluar dari sorga. Yang paling setan inginkan apa? Penyembahan dari hidup kita. Buktinya waktu Yesus dicobai pencobaan ketiga. Setan langsung terus terang. Sembahlah aku. Aku akan berikan seluruh harta dunia kepadamu. Setan paling ingin penyembahan. Setan paling tidak suka saudara menyembah Tuhan. Makanya saya bilang, gereja boleh besar, gak masalah buat setan. Khotbah boleh semangat, gak masalah buat setan. Baju tim pujian, usher, mentereng, seragam, gak masalah buat setan. Yang masalah buat setan, ketika umat datang untuk menyembah Dia. Setan paling tidak suka. Makanya setan berupaya supaya kita ini tidak datang untuk nyembah. Saudara sudah datang ke gereja ngantuk, gak masalah buat setan. Setan gak takut. Saudara datang ke gereja main HP, ngobrol sama teman kiri kanan. Setan senang. Tapi ketika engkau duduk nyembah Tuhan, setan paling tidak suka. Apa yang paling menyukakan Tuhan? Ketika kita menyembah Dia. Apa yang paling dihalangi setan dari umatnya? Ketika umat menyembah Tuhan. Apa yang paling diinginkan setan? Dia yang disembah. Jadi ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ke gereja cuma dengar khotbah. Tapi gak hidup dalam penyembahan. Coram Deo di dalam hadirat Allah. Setan sih gak rasa terlalu masalah dengan saudara. Ya udah datang aja, datang. Ya. Nanti gangguin sama temen ya. Dan pikiran bisa melantur kemana-mana karena tidak fokus kepada Tuhan. Tadi teh kompor udah dimatiin belum ya? Rasanya belum WA dulu supaya ada yang matiin. Kalau kita tidak ngerti kebenaran ini bahwa kita harus datang dalam ibadah untuk nyembah Tuhan. Kita gak akan ngalami hadirat Tuhan, saudara. Mulai hari ini, ayo sembah Tuhan. Saudara-saudara, malaikat itu diciptakan sebagai makhluk roh. Manusia tidak diciptakan sebagai makhluk roh. Tapi Alkitab bilang malaikat diciptakan segambar dengan Allah. Kita ini cuma debu tanah, dibuat segambar dengan Allah. Betapa luar biasanya Tuhan. Malaikat disebut pelayan Tuhan, pesuruh Tuhan. Alkitab bilang kita adalah anak Tuhan. Kita bisa menyeru Dia sebagai Bapa. Waktu malaikat berontak, waktu malaikat jatuh dalam dosa, dia diusir, dia dibuang. Tapi waktu debu tanah yang tidak berharga,
yang dia jadikan manusia jatuh dalam dosa. Tuhan tidak mengusir dan membuangnya. Dia turun ke dunia, jadi manusia. Itulah Natal. Tidak cukup itu, dia rela mati di kayu salib untuk kita. Supaya kita tidak dicampakkan ke neraka. Bersama-sama dia masuk ke dalam kerajaan sorga. Betapa luar biasanya kasih karunia itu. Setan bisa iri loh. Bilang, Tuhan, aku cuma jatuh sekali, dibuang. Itu anakmu itu yang suka kebaktian Mekarwangi itu. Jatuh bangun. Kok enggak dibuang? Kok diampuni? Kok ditebus dengan darah Yesus? Itulah yang namanya kasih karunia. Bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan yang sangat baik. Dan kalau kita sadar hal ini, kita berhutang penyembahan kepada Tuhan. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Siapa kita ini manusia, sehingga bolak-balik jatuh dalam dosa. Tuhan tebus, Tuhan ampuni, Tuhan sucikan, Tuhan angkat kita. Terpujilah nama Tuhan yang telah memungkinkan semuanya itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya kita ini dalam ibadah nyembah Tuhan, itu yang paling utama. Sekarang 10 menit sebelum ibadah sudah bisa datang. Ada worship pra ibadah ya. Musik pelan saja, nanti pemimpin pujian suara juga tidak terlalu keras. Tapi nyembah Tuhan, nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Biar kita ngalami Tuhan. Dan saya percaya ini, melayani pujian bukan pertunjukan tapi peperangan rohani. Karena yang pertama kali dikasih tugas untuk itu Lucifer. Saudara pikir nyanyi-nyanyi itu biasa aja, happy dan sebagainya. Itu peperangan rohani loh. Karena Lucifer bilang kurang ajar juga ini. Manusia. Aku kan yang mestinya memuji menyembah Tuhan, nyanyi-nyanyi. Kok dia yang nyanyi-nyanyi? Suaranya jelek lagi. Tapi Tuhan lebih suka suara pujian manusia. Karena kita mengekspresikan kita orang yang ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Makanya kalau kita menyanyi memuji Tuhan, apalagi memimpin pujian, musik dan sebagainya, itu bukan show. Itu bukan skill yang paling utama. Harus penuh dengan Roh Kudus. Terus teranglah di gereja kita ini banyak yang mau jadi singers, mau jadi pemain musik. Begitu di audisi, ikut dulu SMK, ikut dulu kelompok sel, mundur teratur. Oh enggak, kalau saya suruh main langsung bisa. Cari gereja lain. Karena kita menyembah untuk menghancurkan kuasa setan. Makanya kalau kita tidak masuk dalam hadirat Allah, jadi bulan-bulanan setan loh saudara. Kalau saya nggak ngomong ini, kan saya menutup kebenaran firman. Setan paling tidak suka orang melakukan pelayanan pujian penyembahan. Bukan cuma yang di depan, yang di semua kita. Waktu nyembah Tuhan, setan gak suka. Waktu memuji menyembah Tuhan, setan panas, marah. Dia berusaha menghantam kita. Karena itu posisi dia, saudara. Tapi jangan takut, Alkitab bilang roh di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Makanya harus penuh Roh Kudus. Waktu engkau penuh Roh Kudus lagi nyanyi, lagi main musik, itu roh jahat undur. Daud membuktikan hal tersebut. Bukan karena permainannya, skillnya paling luar biasa. Tapi hadirat Allah turun waktu dia memuji, menyembah Tuhan. Itulah koram deo, hidup dalam hadirat Allah. Nah karenanya kita juga harus belajar menyanyi memuji di dalam roh dan kebenaran. Lihat 1 Korintus 14 ayat yang ke-15 berkata demikian. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Alkitab bilang kalau doa harus dengan akal, tapi juga harus dengan roh. Kalau nyanyi harus dengan akal, harus dengan roh. Arti dasarnya tentu dengan pengertian dan dengan segenap hati. Tapi saya mau kupas lebih dalam, saudara. Menyanyi atau berdoa dengan akal.
Tuhan Yesus, besok saya mau ke Jakarta, ada beberapa urusan, tolong sertai saya. Dalam nama Yesus, amin. Berdoa dengan akal, berdoa dalam roh. Itu bisa berarti berdoa di dalam bahasa roh. Karena dalam 1 Korintus 14, Paulus juga bicara tentang penggunaan bahasa roh. Terutama untuk membangun iman kita di hadapan Tuhan. Orang tidak mengerti bahasanya, tapi Tuhan mengerti bahasanya. 1 Korintus 14 ayat 2. Oleh roh kita mengucapkan hal-hal yang rahasia, yang hanya Tuhan mengerti. Dan iblis bahkan tidak mengerti akan hal tersebut. Jadi waktu kita nyembah Tuhan, berdoa dalam roh, bisa berarti hurabashikanaralama shandaralabase, hikanaralama shande. Ngomong apa Pak? Alkitab bilang tadi, tidak ada yang mengerti bahasanya, tapi Tuhan mengerti. Lebih penting mana? Orang ngerti atau Tuhan ngerti? Lebih penting mana? Saudara ngerti atau Tuhan ngerti? Lebih penting mana? Tuhan, saudara tahu atau Tuhan tahu? Tuhan tahu, Tuhan ngerti. Karena dia akan bekerja. Makanya nyembah dalam roh. Ketika kita harus membuat keputusan. Dan kita nggak tahu ya, ada 3 option. A, B, C. Yang mana ini ya? Kalau kita berdoa dengan akal saja, nanti keputusan kita salah. Pusing juga kita. Mau A, B, C. Nyembah dalam roh. Hurabalabashikan. Engkau ngerti Tuhan. Engkau pilihkan yang terbaik. Berikan impresi dalam hati saya. Untuk keputusan mana yang saya harus ambil. Menyanyi dengan akal. Sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Itu nyanyi dengan akal. Kenapa? Karena kita hafal lagunya, ada teksnya. Menyanyi dalam roh itu gimana? Dengan kesungguhan hati. Tapi juga bisa menyanyi dalam bahasa roh. Hukanaralama shandaralabase. Hiaralama shande. Hiaralaba shandaralabase. Ngomong apa Pak? Saya juga nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Makanya berdoa saudara agar Roh Kudus turun dan memberikan karunia-karunia. Dan tanda awal adalah karunia untuk bisa berbicara di dalam bahasa roh, karunia lidah. Sekarang ini diduga ada 700 juta orang di dunia yang penuh Roh Kudus dan mendapatkan karunia-karunia Tuhan termasuk bahasa roh. Ada orang bilang bahasa roh sudah selesai. Itu sekarang bahasa roh dari setan. Masa 700 juta orang tersesat saudara-saudara. Pada banyak di antara mereka hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan. Makanya gini, kita sulit mengomentari apa yang kita sendiri belum pernah alami. Kalau nggak pernah ngalami sulit kasih komentar. Tapi orang yang sudah ngalami, ngerti, ini loh. Dan yang gak ngalami seringkali menjudge, mengkritik dan sebagainya. Alkitab berkata 1 Korintus 13, bahasa roh akan berhenti jika yang sempurna sudah tiba. Benar ada ayatnya saudara. Bahasa roh akan berhenti jika yang sempurna sudah tiba. Jadi ditanya, yang sempurna sudah tiba belum? Sudah. Apa yang sempurna? Kanonisasi Alkitab. Alkitab dibukukan menjadi satu buku 66 kitab. Sejak itu bahasa roh berhenti. Tapi tunggu dulu apakah yang sempurna itu adalah kanonisasi Alkitab? Saya percaya yang sempurna adalah Tuhan Yesus Kristus yang akan datang kembali untuk kali kedua. Sehingga kita bisa melihat dia tidak samar-samar seperti dari cermin. Tapi melihat muka dengan muka. Artinya sampai Yesus datang untuk kali kedua, bahasa roh tetap ada, nubuatan akan ada, kesembuhan akan ada, mujizat akan terjadi. Karena Yesus tidak pernah berubah, dulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Jadi, koram deo, mari kita hidup dalam hadirat Tuhan. Mulai hari ini, dimanapun kita berada, sembah dia, sembah dia. Apa yang Allah tidak bisa lakukan? Menyembah dirinya sendiri. Apa yang kita bisa lakukan untuk menyukakan Allah? Menyembah dia. Apa yang paling diinginkan setan? Disembah. Apa yang paling dibenci oleh setan? Saudara nyembah Tuhan.
Makanya ketika engkau nyembah Tuhan, Roh Kudus menguasai kita. Kita lebih kuat dari segala kuasa kegelapan. Dan kalau Allah bersama dengan kita, siapa lawan kita? Segala berkat di sorga, di bumi, Tuhan akan berikan bagi orang yang mau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Tapi yang kedua, coram Deo juga berarti hidup di bawah otoritas Allah. Kalau Tuhan sudah punya keinginan, kita nak taat saja. Karena di depan mata Yesus, di depan mata Tuhan, siapa kita yang berani berontak kepada Dia? Taat itu kata kuncinya. Tahukah saudara, kata worship, penyembahan, itu pertama kali dicatat di dalam Alkitab ketika Abraham mentaati perintah Tuhan untuk mempersembahkan anaknya, yaitu Ishak, sebagai korban bakaran. Lihat Kejadian 22 ayat 5 dikatakan, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembayang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Kami akan sembayang, dalam New King James Version bahasa Inggris dikatakan, I will go yonder and worship. Kata penyembahan, worship pertama kali muncul dalam Alkitab ketika Abraham mempersembahkan anaknya. Berarti penyembahan bukan cuma nyanyi-nyanyi doang. Penyembahan adalah ketaatan. Sakit Tuhan, ini anak yang aku cintai, anak perjanjian. Tapi kalau engkau yang meminta, aku rela. Seorang penyembah sejati lebih mencintai Tuhan sang pemberi daripada pemberiannya. Kalau saudara jadi kaya raya, mobil bagus, rumah bagus, lalu saudara lupa Tuhan. Hari Minggu kemana ya? Dulu gak ada pertanyaan, hari Minggu kebaktian. Sekarang kemana ya? Mau ke puncak, ke Lembang, kemana? Engkau berkhianat kepada Tuhan yang sudah memberkati engkau. Utamakan dulu Tuhan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kata worship, penyembahan pertama kali ditulis ketika Abraham taat, rela memberikan anaknya. Dan waktu dia ambil pisau mau tikam, Tuhan bilang, cukup Abraham, jangan kau bunuh, aku tahu engkau lebih mencintai aku. Lihat, ada domba yang tersangkut, persembahkanlah sebagai korban bakaran. Wah, hati Abraham senang banget. Dan sebetulnya dia mengucapkan kata-kata iman kalau kita baca ayat 5 tadi. Kami akan pergi sembahyang dan setelah itu kami akan kembali kepadamu. Bukan aku akan kembali, tapi kami akan kembali. Dia punya iman, bahkan Tuhan bisa membangkitkan anaknya dari orang mati. Tapi itu tidak perlu terjadi, saudara sekalian, kepada Ishak. Karena ada anak domba yang tersangkut di belukar. Saya rasa gini ya, kalau Abraham turun dari gunung, dan kemudian dia ngomong gini sama Tuhan. Aduh Tuhan, terima kasih, ini anakku bisa pulang sama-sama. Tapi Tuhan, aku ini udah gemeter banget. Aku pikir aku akan kehilangan anakku. Tuhan, lain kali kalau bercanda, jangan keterlaluan Tuhan. Saya gelisah Tuhan. Ya, jangan bercandanya keterlaluan lah, jangan kebangetan. Dan saya rasa Tuhan akan mengajarkan ini kepada Abraham. Kamu pikir aku bercanda? Tidak. Aku hanya ingin kamu mengerti hatiku. Karena satu kali, anak domba Allah harus disalib. Dan Allah tidak punya anak domba lain untuk menggantikan Yesus disalib. Kamu kugantikan anakmu dengan domba. Yesus tidak akan mengganti-gantikan dengan orang lain. Karena dia yang menebus segala dosa kita. Itulah Natal, itulah Paskah, itulah kasih Tuhan kepada setiap orang yang mengandalkan Dia, yang percaya kepada Dia. Maukah kita taat kepada Tuhan? Maria mau nikah sama Yusuf. Dan mereka akan hidup sebagai pasangan suami istri yang bahagia. Mungkin mereka berpikir akan membangun rumah, menikmati masa hidup sampai tua. Tapi Roh Kudus, malaikat datang berkata, kamu akan mengandung dari Roh Kudus, beri nama Yesus. Mengandung sebelum bersuami,
hukuman zaman dulu rajam sampai mati. Tapi Maria berkata, aku ini hamba Tuhan. Aku taat kepada apa yang kau lakukan. Sekalipun aku mati, aku taat. Karena aku cuma dulos budak, engkau adalah Tuhan. Yusuf mau menceraikan Maria. Yusuf, kata Tuhan dalam mimpi, jangan ceraikan, ambil dia. Karena anak di dalam kandungannya kudus. Dan Alkitab bilang Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Dan tidak bersetubuh dengan dia sampai melahirkan anaknya Yesus. Tahan nafsu. Orang sekarang belum nikah resmi, udah hubungan seksual. Yusuf itu sudah resmi nikah. Dia tahan nafsu. Karena bayi di dalam kandungan istrinya adalah bayi yang kudus. Ketaatan mengandung berkat, ketidaktaatan mengundang kutuk dalam hidup kita. Saya waktu lulus sekolah gak mau jadi pendeta, saudara. Papa saya pendeta, aduh susah lah saya pikir jadi pendeta. Pendeta khotbah panjang bertele-tele. Pendeta khotbah pendek kurang persiapan. Pendeta khotbah banyak ayat terlalu alkitabiah kurang dipahami. Pendeta khotbah banyak ilustrasi kering firmannya kurang berbobot. Pendeta dasi lebar untuk elap ingus katanya. Pendeta dasi kecil masa ngikutin gaya anak muda. Pendeta belum menikah, bagaimana menasehati yang sudah berkeluarga? Pendeta nikah, anaknya banyak, tidak tahan nafsu. Saudara-saudara, saya nggak mau jadi pendeta. Dan saya sudah daftarkan diri, ikut ujian, saya masuk ke sekolah umum yang saya sukai. Nama saya ada di koran, saya bersyukur kepada Tuhan, saya bawa koran, saya masuk ke kamar tidur saya berlutut, Tuhan terima kasih, saya sudah diterima, nama saya ada di koran. Tapi untuk pertama kali Tuhan bicara dengan keras di hati nurani saya. Saya tidak dengar di telinga tapi di sini. Tinggalkan cita-citamu, masuk sekolah Alkitab, layani aku. Saya kaget tapi saya tengking dalam nama Yesus. Karena saya tidak pikir itu dari Tuhan. Tapi seperti Roh Kudus bilang begini, jangan ditengking, ini aku, gitu saudara. Intinya saya gelisah selama berminggu-minggu karena saya nggak langsung taat. Saya gelisah kalau bisa lari dari panggilan Tuhan, nggak mau. Tuhan saya mau melayani tapi nggak jadi pendeta. Selama masa saya tidak bilang saya nurut, gelisah. Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Lagi makan tidak bisa tidur, lagi tidur tidak bisa makan, saudara. Dan ada satu rahasia, karena saya mulai dekat dengan istri saya ini, waktu lagi pacaran kelas 3 SMA kira-kira saudara. Dan dia anak pengusaha dan dia bilang, kamu mau jadi pendeta enggak? Karena dia tahu saya anak pendeta. Emang kenapa? Kalau kamu mau jadi pendeta, putus. Saya enggak mau nikah sama pendeta. Saya bilang siapa yang mau jadi pendeta? Enggak. Tapi waktu Tuhan panggil itu, sulit saya menceritakannya karena bakal putus saudara-saudara. Saya doa. Saya hanya berkata jika ini kehendakmu, saya taat. Tapi tolong Tuhan, berikan petunjuk saya. Akhirnya sudah dekat hari mau masuk seminar Bethel Petamburan, sekolah Alkitab waktu itu. Saya ngomong sama dia, saya pernah janji gak jadi pendeta. Tapi Tuhan yang panggil saya. Saya nggak panggil-panggil diri saya sendiri. Saya udah tolak-tolak nggak mau. Tapi Tuhan desak hati saya. Jadi terserah kamu. Apa hubungan berlanjut atau tidak. Tiba-tiba dia ngomong spontan. Saya juga nggak jadi ke sekolah yang akan saya masuki. Saya masuk sekolah Alkitab. Saya kaget. Tapi langsung dia potong. Bukan gara-gara kamu. Loh kenapa? Rupanya di waktu yang hampir bersamaan waktu saya dipanggil Tuhan. Dia ngalami rasa sakit yang luar biasa. Dan di waktu gulung-gulung karena sakit di bagian perutnya. Dia bilang Tuhan kalau hari ini saya bisa tidur gak sakit lagi. Saya mau melayani Tuhan. Saya mau masuk sekolah Alkitab. Langsung sembuh saudara. Besoknya dia bingung. Udah bernasar sama Tuhan. Tapi akhirnya kami mengerti. Ada ayat di dalam Amsal Sulaiman. Jika Tuhan berkenan pada jalan seseorang. Musuh orang itu pun diperdamaikan dengan dia. Nah ini bukan musuh pacar saudara-saudara. Jadi kami masuk sekolah Alkitab sama-sama.
4 tahun kemudian selesai sama-sama, di wisuda sama-sama di Balai Sidang Senayan. Pendeta H.L. Senduk, founder dari GBI yang mewisuda saya dan istri. 2 minggu kemudian kami menikah. Dulu saya pikir menikah itu enak, ternyata enak. Kalau memang berasal dari Tuhan. Waktu kita taat, Tuhan kemudi nakoda kehidupan kita akan memberikan yang terbaik kepada kita. Karena itu belajar taat, Tuhan berikan yang terbaik. Yang terakhir, yang ketiga, Coram Deo artinya hidup untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi apapun yang kita lakukan, kemuliaan Tuhan. Jangan curi kemuliaan untuk diri sendiri. Nggak bisa sombong. Beberapa orang bilang, Pak, kita ini lihat sekarang ada beberapa pendeta masih muda atau baru terkenal dan sebagainya, udah lain jalannya. Sudah nanya-nanya tiketnya, hotelnya atau apa. Kami kenal Pak Rubin dari udah puluhan tahun yang lalu. Sampai jadi ketua sinode juga biasa-biasa aja tuh. Kenapa Pak? Lah saya ini cuma debu tanah kok. Saya cuma budaknya Tuhan kok. Saya pelayanan kemana-mana. Nggak perlu tanya-tanya. Pesawatnya apa, hotelnya apa, PK-nya berapa. Kagak ada saudara yang model begitu. Kadang-kadang saya diundang masuk ke pedalaman. Kita bawa duit, kita kasih berkat tuh hamba-hamba Tuhan. Pelayanan adalah anugerah. Ya pas sekarang itu waduh gayanya udah lain. Gak apa-apa deh. Saya sadar saya debu tanah. Saya manusia biasa. Gak ada yang perlu disombongkan. Jabatan anugerah Tuhan. Kita ini berhutang segala-galanya kepada Yesus. Kita ini makhluk sederhana. Oleh anugerah. Kita diberi kepercayaan-kepercayaan. Jangan pernah curi kemuliaan Tuhan. Hiduplah bagi kemuliaan namanya. Memuliakan Tuhan bukan berarti khotbah, jadi pendeta. Seorang ibu yang memasak bagi keluarganya. Seorang ibu yang membersihkan rumah bagi keluarganya. Dengan kasih supaya keluarganya bisa hidup lebih nyaman. Adalah pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Untuk jadi berkat bagi sesama. Seorang bapak yang bekerja untuk menghidupi keluarganya. Adalah untuk kemuliaan Tuhan. Layanilah saudara, Tuhan kita sesama. Sesuai dengan profesi kita masing-masing. Dan ingat ini, kalau kita melakukan sendiri hasilnya kecil. Melakukan bersama-sama hasilnya akan jauh lebih besar. Ketika motivasinya sama, memuliakan Tuhan. Sejak sekian tahun yang lalu kita berdoa dan berupaya untuk membangun tempat ibadah yang baru. Tempat ibadah kelima sekarang untuk GBI Bethel di Sumarekon. Beli tanah di Sumarekon saudara tahu biayanya gak murah. Dan kita beli hampir 2 hektar saudara. Tapi ya sampai hari ini Ebenezer Tuhan menolong. Dan izinnya keluar, puji Tuhan. Kita mulai bangun. Dan minggu yang lalu hari Sabtu setelah selesai kita rapat kerja pengurus. Kita melakukan topping off lantai tertinggi untuk Gereja Bethel Indonesia Sumarekon. Lantai atasnya udah jadi. Tinggal ditutup pakai atap, baja, selesai. Haleluya. Saya minggu lalu khotbah di Tasik. Seorang jemaat tanya, Pak itu kapan dimulainya? Oh sudah selesai strukturnya. Hah? Kapan dibangunnya? Ya, saudara-saudara, puji Tuhan. Kita bisa melakukan bersama-sama. Ini baru strukturnya. Dalamnya masih belum ya Bapak Ibu. Lantai 1 kita rencananya akan gunakan sementara waktu. Nanti akan jadi tempat parkir atau tempat orang jualan makanan. Supaya jemaat selesai ibadah bisa makan dulu di sana. Tapi sementara akan digunakan sebagai tempat ibadah. Doakan rencananya Maret 2024. Berapa bulan lagi? 4 bulan lagi. Kita bisa mulai ibadah di sana. Amin saudara. Yang tepuk-tepuk tangan ini, saya harap saudara juga kebaktian di sana juga. Ya, mensupport tempat yang baru. Haleluya, komselnya ke sana dulu. Supaya semarak, kan kita mulai perintisan yang ada di sana. Dan bulan
Desember ini kita bangun museum kisah Alkitab modern dari kejadian sampai akhir zaman yang namanya The Journey. Kalau gerejanya 4 lantai, ini 5 lantai. Jadi kalau saudara memberikan persembahan, sumbangan dan sebagainya, semuanya sekarang ini belum ada yang digunakan untuk museum Alkitab. Semuanya untuk gereja, saudara-saudara. Ya, jadi kalau udah gerejanya, sekarang Desember ini mulai strukturnya untuk tempat museum kisah Alkitab modern. Coba diklik, ada 1 menit video. Bapak Ibu, kita bersyukur karena hari ini kita telah bisa melakukan topping off untuk bangunan yang ada. Kelanjutan proyek ini juga tetap disertai oleh Tuhan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Ada yang bilang, hah? Udah jadi lantai 4. Saya nyumbang belum sempet. Makanya nyumbang, saudara-saudara. Ini bangunan jalan terus ini. Saya percaya gini, saudara nyumbang gak nyumbang, kalau memang kehendak Tuhan jadi, saudara. Tapi kita ini kalau mau berpartisipasi, kita memuliakan Tuhan, melakukan perkara besar bagi Tuhan. Wong namanya bukan nama Ruben Adi Abraham kok, semuanya. Tempat ini juga gereja semuanya, saudara. Berarti saudara semuanya ketika berpartisipasi besar kecil berapapun, saudara membangun rumah Tuhan bersama-sama. Untuk museum yang sulit itu dalamnya. Gimana bisa meng-create sesuatu yang modern, bagus, supaya orang immerse. Bukan lihat diorama begitu di samping. Tapi begitu masuk seperti ada di Taman Eden. Begitu masuk laut terbelahnya kita seperti ada di posisi itu. Wah itu susah saudara. Teknologi canggih, modern. Nanti hari Selasa ada satu yang Indonesia, dari Indonesia yang terkenal untuk hal itu akan ketemu saya di sini. Untuk kita mulai pikirkan gimana itu jadi. Kita punya konsultan dari Amerika, saudara. Sudah datang, sudah lihat. Dan dia berikan penawaran, sudah 2 bulan lebih sekarang. Kita nggak jawab-jawab. Dia bilang mesti world class, karena ini pertama di Asia. Mesti bagus sekali. Jadi dia kasih konsep dan sebagainya. Waduh bagus, kita semua udah runding nih, saudara berapa kali rapat. Setuju, bagus banget. Cuma duitnya dolar, saudara. Rupiah aja susah, apalagi dolar. Aduh, 2 bulan kita nggak balas. Sampai terakhir 2 minggu lalu, saya bilang udahlah kita ketemuin aja di Zoom. Lalu saya bilang terima kasih, maaf sudah menunggu 2 bulan. Bukannya karena kami diam, kami setuju semuanya. Cuma biayanya. Oh ini sudah 1/3 dari standar kami di Amerika. Iya terima kasih. Tapi tetap dolar saudara-saudara. Dan akhir pembicaraan dia bilang begini saja. Kalau Anda setuju teken hal ini. Saya akan coba carikan para donatur yang dulu nyumbang Museum of the Bible yang ada di Amerika. Juga nyumbang proyek The Journey yang ada di Bandung. Tentu tidak semuanya. Ada bagian yang kita harus kerjakan. Tapi dia yang bilang, dia yang mau bangun nih. Saya carikan dana. Karena saya terbeban, saya sudah lihat. Di tempat itu mesti ada museum kisah Alkitab modern. Aduh saya bilang, kenon. Nggak dari dulu tuh ngomongnya saudara. Saya bilang, ya kalau begitu mah jadilah. Jadi udah diteken saudara. Ditandatangani, kita setuju. Dan kita kan yang bangunnya Tata Mulia. Kita udah tanda tangan. Jalan lagi, jadi Desember ini dimulai. Kalau enggak kan gelisah. Duit dari mana dan sebagainya. Tapi kalau jalan sama Tuhan, koram deo, semua dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Jalan yang tertutup menjadi terbuka, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Makanya kalau saudara mau berpartisipasi, menabur untuk Tuhan. Bukan untuk saya kok. Saya juga nyumbang saudara-saudara.
Dan sumbangan saya jauh lebih besar dari kemampuan saya. Saya harus cicil untuk waktu tertentu. Tapi semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan luar biasa, jalan tol sudah terbuka ke sana. Kereta cepat pertama di Indonesia mendaratnya di itu Tegaluar. Cuma 10 menit sampai ke kompleks kita. Kompleks kita itu nomor 1. Jadi orang yang naik tol, begitu turun itu pasti semua lihat the journey. Saya udah bilang, nanti di depan kita pakai layar besar saudara-saudara. Apa itu 3D atau 5D kalau bisa. Ya mungkin ada ikan besar mau nelan Yunus shoot begitu. Dan orang ayo naon ya. Mereka datang ke sana. Udah kalau soal biaya, aduh udah pakai dolar udah pusing saudara-saudara. Tapi ya koram deo di hadapan Tuhan yang maha tahu. Kita ingin memberikan segala kemuliaan. Kita percaya Tuhan akan buka jalan. Tol sudah jadi, kereta cepat sudah ada. 45 menit cuma dari Jakarta sampai ke Bandung, cepat banget. Sampai saking cepatnya ada yang bilang, belum naik sudah turun. Saudara-saudara, saking cepatnya. Januari mall besar sekali di Sumarekon akan dibuka. Waduh puji Tuhan. Ayo siap-siap perintisan jemaat di sana. Saya bersyukur gini, anugerah loh saudara. Orang lain baru mikir, bagus juga ya di sana. Kita mau udah jadi, hampir jadi saudara. Oh Tuhan yang mendahului, Tuhan yang melakukan. Koram Deo, segala kemuliaan hanya untuk Tuhan kita.